Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Shalom saudara, hari ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya berjudul adalah Why God? Kenapa Tuhan? Sering kita bertanya gitu ya, kenapa Tuhan? Kenapa harus saya yang ngalamin? Orang itu lebih jahat tuh dari saya padahal Tuhan. Kenapa bukan dia yang ngalamin kayak gini? Saya ini udah sungguh-sungguh loh sama Tuhan. Why? Why Lord? Why? Ya. Coba kita lihat apa yang terjadi pada Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ke 2. Ini pewahyuan Tuhan luar biasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Artinya mereka sudah pernah melalui itu, sekarang Tuhan suruh mereka balik kembali. Dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zevon, berkemahlah kamu di tepi laut. Saudara, tahukah bahwa tempat yang ditunjuk Tuhan itu ternyata Tuhan ngomong sangat spesifik, dan di tempat itulah akhirnya mereka terjepit, di mana di depan itu laut dan di belakang adalah tentara Mesir mengejar mereka dan mereka hampir binasa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan dengan sengaja mengizinkan orang Israel balik kembali? Artinya mereka sudah pernah melalui itu. Proses tempat yang gak enak itu mereka pernah lewati itu. Tetapi Tuhan suruh mereka kembali. Dan dalam keadaan mereka kembali, bukan dalam keadaan mereka aman, tetapi malah mereka terjepit. Kenapa Tuhan kok tega? Nah saudara, mungkin itu yang sedang kita alami hari-hari ini. Mungkin Tuhan sudah pernah bawa kita keluar dari masalah kita hari ini. Tiba-tiba kok harus balik kembali. Yang dulu mungkin punya masalah ekonomi, sudah selesai, sudah dipulihkan. Kok sekarang ngalamin lagi? Yang dulu sakit, sudah disembuhkan Tuhan. Sekarang kok sakit lagi? Dulu punya masalah rumah tangga, sudah beres, sudah dipulihkan. Kok sekarang datang lagi? Apapun itu yang mungkin kita katakan balik kembali. Sepertinya kita kok kembali, bukannya maju. Saudara, penelitian terbaru, ternyata di posisi laut Tebrau saat ini, para ahli teolog percaya bahwa tempat yang sekarang itu disebut dengan Laut Akaba. Nah, Laut Akaba ini punya kedalaman hampir 2000 meter, saudara. Hampir 2000 meter. Dan menarik sekali, ternyata di koordinat di mana Tuhan berkata, berkemahlah kamu di antara Migdol dan laut, di Pi Hahirot. Di tempat itu ternyata, di koordinat itu ternyata saudara, hari ini diketahui. Di sana, tepat di depan laut itu, di Laut Akaba itu, di koordinat itu, ternyata di depan tempat mereka berkemah, laut itu punya jembatan dasar laut. Yang artinya apa? Jembatan dasar laut itu tempat yang kalau kering itu dapat dilalui karena kedalamannya tidak terlalu dalam, ya, hanya beberapa ratus meter saja. Sedangkan di kanan dan kirinya itu ada jurang laut yang dalamnya hampir 2000 meter. Jadi waktu Tuhan keringkan air laut, itu
tepat di tempat yang kering itu satu-satunya tempat yang paling memungkinkan ada 600.000 orang laki-laki kurang lebih dapat lewat dan lalu dengan selamat. Hanya di koordinat itu. Kenapa Tuhan bisa kasih di situ? Karena mata Tuhan tidak pernah terhambat oleh dalamnya air laut. Karena Amsal pasal 8 ayat 29. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Wow. Berarti Tuhan tahu semua koordinat itu. Jadi waktu Tuhan bawa mereka kembali, Tuhan bukan mau membinasakan mereka. Kalau saudara sekarang lagi ngalami masa kembali, ya, di mana engkau mungkin lagi ngalami masa terpuruk lagi yang dulu sudah pernah dipulihkan. Tuhan tidak pernah mau membinasakan saudara. Tuhan tahu ada koordinat-koordinat yang tepat di mana Tuhan mau selamatkan hidup kita dan Tuhan mau bikin mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara tetap percaya sama Tuhan, harus tetap yakin dan teguh sama Tuhan. Sebab peperangan, perjuangan kehidupan kita belum usai, belum berakhir. Di mana Tuhan masih dapat kita sebut Tuhan pada hari ini. Artinya di sana Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tahu koordinat yang pasti dalam kehidupan. Sekalipun kau berkata, tidak mungkin Tuhan, di depan adalah laut yang aku tidak dapat seberangi. Tapi kata Tuhan, apa yang aku bilang mungkin, selalu tetap mungkin. Sekalipun itu mustahil buat engkau. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau yang lihat setiap anak-anakmu yang mungkin sedang dalam keadaan terpuruk. Mereka sedang susah hati, mereka sedang terpuruk, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sedang ada di dalam titik terendah dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka dalam keadaan mereka kembali kepada kehidupan di mana dulu Engkau sudah pernah pulihkan mereka. Tuhan, dulu mungkin Kau sudah sembuhkan mereka. Sekarang mereka mengalami lagi sakit penyakit yang membuat mereka takut dan gentar. Tuhan, tolong mereka Tuhan saat ini juga. Biar pertolongan yang datang daripada Tuhan memuatkan kembali iman kerohanian kami. Mata kami hanya tertuju terpandang kepada Tuhan dan rencana Tuhan. Tuhan, urapi anak-anak-Mu, berkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan, bahu dan lutut yang kuat untuk berjalan di dalam rencana Tuhan. Sampai mereka menyelesaikan amanat agung Kristus. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.